Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا أجمعين آمين يا رب العالمين. Baik, kita lanjutkan bahasan kita terhadap syarah kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami yang wafat di Betawi pada tahun 1271 Hijriah. Kita masih di dalam bab rukun salat. Dalam bab rukun-rukun salat. Kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala, faslun fi arkanis salat. Arkanis salat sittata asyar. Sab'ata asyar. Ya, bahwa rukun salat menurut beliau ada 17. Ya, rukun salat menurut beliau ada 17. Yang pertama adalah niyah. Ya, niat kemarin kita sudah membahas ya tentang rukun salat yang pertama yaitu niat. Yang kedua adalah takbiratul ikhram. Ini rukun salat yang kedua, takbiratul ikhram. Yang ketiga al-qiyam ala al-qadir ya fil fard. Jadi berdiri semampunya pada sholat fardu. Berdiri semampunya pada sholat fardu, yaitu sholat wajib. Rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang kelima, ruku. Rukun yang keenam, tuma'ninatu fihi, tumaninah dalam ruku. Rukun yang ketujuh, i'tidal. Rukun yang kedelapan, tumaninatu fihi, ya. Tumaninah dalam i'tidal. Rukun yang kesembilan adalah sujud. Ya, sujud. Rukun yang kesepuluh tumak ninah dalam sujud. Rukun yang kesebelas duduk di antara dua sujud. Ya. Jadi rukun yang kesembilan sujudnya dua kali ya. Nanti rukun yang kesepuluhnya, rukun yang kesebelasnya duduk di antara dua sujud. Ya. Rukun yang ke 12-nya tumaninah ketika duduk di antara dua sujud. Yang ketiga belasnya tasyahud akhir. Yang ke-14-nya duduk tasyahud akhir, ya al-qu'udu fihi. Yang ke-15 as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16 salam, ya. Rukun yang ke-16 salam. Yang ke-17 yang terakhir adalah tertib. Tertib. Ini 17 rukun menurut Al-Musannif. Sebagian fuqaha juga membaginya hanya 13. 13 dengan menjadikan tumak nina itu satu. Ya. Maksudnya tumak nina itu sudah satu paket dalam ruku. Jadi ruku tidak dikatakan ruku kalau tidak tumak nina gitu maksudnya. I'tidal juga tidak dikatakan i'tidal kalau tidak tumak nina. Sudah kita bahas tentang bab niat ya kemarin, rukun yang pertama. Sekarang rukun yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi syuruti takbiratil ikhram.
Ya, pasal syarat-syarat takbiratul ihram. Kapan orang itu takbiratul ihram dikatakan syah takbiratul ihramnya? Kata beliau, syurutut takbiratul ihram sittata asyara. Syarat takbiratul ihram itu dikatakan syah ada 16 syaratnya. Dan ini eh, lazimnya atau umumnya, galibnya kita lakukan di setiap hari ya. Takbiratul ihram itu mungkin di antara kita juga sudah memenuhi syarat ya, sudah benar. Cuma sebagai pembelajar, sebagai pembelajar kita harus tahu ya mana yang salah, mana yang benar gitu. Supaya nanti kalau ada orang bertanya, bagaimana kalau ada orang takbir begini, kalau ada orang takbir begitu, nah, kita bisa mengetahui kesalahan dan kebenarannya. Ya. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala, syarat takbiratul ihram yang pertama, ya, antaqa'a halatal qiyami fil fard. Hendaknya, ya, takbiratul ihram itu dilakukan pada saat berdiri, ya, di sholat fardu. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada orang sholat fardu, ya, sholat wajib, masbuk misalnya, dia mendapati imam sedang ruku ketika dia masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, dia mendapati imam sedang ruku misalnya. Karena dia buru-buru, akhirnya dia langsung takbiratul ihram sambil jalan misalnya Allahu Akbar, ketika akbarnya dia sudah ruku atau sudah mau menuju ruku. Nah ini nggak syah takbiratul ihramnya. Karena takbiratul ihram yang sah kalau dia benar-benar berdiri, jika dia mampu berdiri ya di sholat wajib. Ya. Atau karena memang dia ngejar supaya dia nggak ketinggalan ruku, ya dia takbiratul ihram sambil ruku, ya, sambil menuju ruku. Ini tidak syah, ya. Hendaknya takbiratul ihram itu ketika berdiri dulu tegak. Allahu Akbar, ketika dia sudah selesai baru Allahu Akbar ruku. Kalau masih kebagian ya itu jatah dia, maksudnya dia kebagian rokaat. Tapi kalau dia tidak kebagian ruku, kapan dia tidak kebagian ruku? Kalau imam sudah berdiri ya, maksudnya ketika kita membaca baru ruku, kita mau ruku imam berdiri. Nah, itu kita tidak terbagi, tidak kebagian ruku. Ini yang pertama, dilakukan sambil berdiri. Yang kedua, kata al-musannif, wa antakuna bil arabiyah. Ya, takbiratul ikhram harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa yang lain. Ya, misalnya dengan bahasa Indonesia, misalnya Allah Maha Besar gitu. Ya, ini nggak boleh. Kok ada pembahasan ini? Ya, memang ada karena orang dulu itu ketika saya masih kecil ya ada seorang yang kalau nggak salah dia mantan mantan petinju yang tobat, sholatnya pakai bahasa Indonesia gitu. Allah Maha Besar dan dia meyakini kebenarannya. Ya. Dan ternyata memang ada sebelum eh, kejadian itu ulama sudah menulisnya. Ya. Seperti takbiratul ihram harus dengan bahasa Arab. Lalu apakah bacaan sholat yang lain tidak boleh dengan boleh dengan selain bahasa Arab? Bahasa Arab juga. Nanti ada pengecualian kalau orang itu baru masuk Islam, misalnya baru masuk Islam, ya seperti kata Nabi SAW dulu ada sahabat yang baru masuk Islam, nggak tahu, nggak bisa baca ini, nggak bisa baca itu. Maka kata Nabi, katakan Subhanallah, Alhamdulillah, itu Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga kata al-musannif wa antakuna bil lafzil jalalah, harus dengan lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Lafzul jalalah itu Allah, ya. Nggak boleh dengan nama Allah yang lain maksudnya. Kan nama Allah yang lain itu banyak, ya. Ada Ar-Rahman, ya. Ada Al-Alim,
Ya, ada Al-Ghafur. Tidak boleh kita misalnya Ar-Rahmanu Akbar. Ya, nggak boleh. Hanya karena dia nama Allah, ya kita takbiratul ihram dengan nama yang lain. Al-Ghafurul Akbar gitu. Nggak boleh ya. Jadi harus Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar. Syarat yang keempat, kata beliau, wabillafzi akbar. Dan harus dengan lafaz akbar. Nggak boleh yang semakna, misalnya a'zam. Itu. Allahu a'zam. Ini nggak boleh. Nggak syah. Tidak memenuhi syarat. Yang kelima, kata al-musannif, wa tartibu bainal lafzaini. Harus berurutan antara lafaz Allah dan lafaz akbar itu harus urutannya Allah dulu, baru akbar. Nggak boleh orang takbiratul ikhram akbar dulu. Ya, akbar wa Allah misal. Nggak boleh. Syarat yang berikutnya yang keenam, kata al-musannif, wa alla yamudda hamzatal jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzah pada kata Allah. Menjadi apa? Menjadi Allahu Akbar. Ini nggak syah takbirnya. Justru bahaya. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau dipanjangkan hamzahnya Allahu Akbar. Jadi kata tanya, apakah Allah Maha Besar? Kan gitu. Ini bahaya, nggak boleh. Nggak sah kalau ada orang sholat hamzahnya panjang. Allah, ini salah. Nggak boleh. Ya nggak sah. Kalau takbiratul ihramnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu pembuka rukun, ya, pembuka sholat. Sholat itu kan definisinya al-af'al wa aqwal muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ya, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir yaitu takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena setelah takbiratul ihram itu dia, ya, itu orang yang sholat itu haram dari yang lainnya selain perbuatan sholat. Ya, sudah menjadi haram untuk melakukan hal lainnya. Ya, takbir yang mengharamkan musolli orang yang sholat dari selain perbuatan sholat. Ya. Yang berikutnya kata al-musannif wa adamu maddi maddi ba'i akbar. Jadi tidak dipanjangkan huruf ba-nya, tidak boleh Allahu Akbar. Nah, ini salah juga. Allahu Akbar. Ini salah, nggak boleh. Ya, ba-nya nggak boleh dipanjangin. Ini nggak syah. Nah, yang berikutnya wa alla yushaddidul ba, nggak boleh ba-nya ditasdid. Ya, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Ya, ba-nya didouble. Ya, ditasdid. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sembilan Yang ke satu. 9, yang ke 9, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan baina kalimatain. Tidak boleh ada huruf waw di tengah Allah dan Akbar. Ya, misalnya eh, huruf waw yang sukun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi hu-nya panjang. Nah ini nggak syah. Allahu Akbar. Ini tidak syah. Ya. Atau huruf wawu yang berharokat. Jadi Allahu Akbar. Allahu Allahu Wakbar. Nah ini nggak syah. Ya, takbirnya nggak benar. Allahu Akbar. Atau bahkan hamzahnya nggak ada. Allahu Akbar. Ya. Sering kita dapati orang-orang mengucapkannya seperti itu. Nah, ini tidak benar. Tidak sah. Yang ke-10, kata al-musannif, wa alla yazida wawan qablal jalalah. Tidak menambah huruf wawu sebelum lafzul jalalah. Jadi apa? Jadinya bagaimana? Jadinya
Wallahu akbar. Ya. Jadinya wallahu akbar. Nah, ini nggak boleh. Ya, ada waw sebelum lafzul jalalah. Yang ke-11, wa alla yaqifa baina kalimatai baina kalimatail takbiri, ya, waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh ada diam, berhenti, ya, di antara dua kalimat. Berhenti, mau berhentinya lama atau sebentar dengan niat memutus. Misalnya, Allah Akbar. Nah, ini nggak boleh. Ya. Atau sebentar, Allah Akbar. Nah, ini nggak boleh. Karena niatnya memutus. Tapi kalau Allahu Akbar. Nah, ini boleh. Allahu Akbar. Ini boleh. Ya. Yang penting tidak berhenti. Benar-benar berhenti Allah Akbar gitu ya. Yang ke-12. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Hendaknya orang yang sholat itu mendengar semua huruf-hurufnya dari Hamzah sampai Ra. Dia dengar, diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Ya, karena memang karakteristiknya sir, bacaan sir itu hanya didengar oleh dirinya sendiri. Itu karakteristik bacaan sir. Ya, hanya didengar oleh dirinya sendiri. Kalau jahr, jahr itu didengar oleh banyak orang. Ya, dengar oleh banyak orang. Dalam keadaan normal, maksudnya dalam keadaan normal, keadaan sunyi, kadarnya sebagaimana supaya kita itu dengar takbir kita begitu. Ya. Jadi tidak sah orang hanya komat kamit mulutnya tapi dia sendiri nggak dengar gitu. Dia takbir bahkan dirinya sendiri tidak dengar huruf-hurufnya. Apalagi di dalam hati. Ya, orang bibirnya nggak bergerak, ya, tangannya saja yang mengangkat langsung. Bibirnya nggak bergerak, dia takbir dalam hati, baca Al-Fatihah dalam hati, baca Iftitah dalam hati. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh, tidak sah. Ya, kita lagi belajar fikih mazhab Syafi'i ya. Jadi, kalau di mazhab lain atau pendapat lain ada yang membolehkan, ya itu mungkin pendapat mereka ya. Ini kita fokus jadi membahasnya di lingkup ini saja, tidak kemana-mana. Ya, selanjutnya yang ke 13 ya, 13, 14. Ya, yang ke-13 kata al-musannif wa dukhulul waqti muaqqat fil muaqqat, ya. Jadi ketika dia takbir, dia misalnya mau sholat zuhur nih, mau sholat zuhur. Ada di antara huruf-hurufnya yang belum masuk. Misalnya hamzahnya lah. Hamzahnya al Allahu Akbar. Nah, huruf Allah itu hamzahnya belum masuk waktu. Nah, ini gak sah. Jadi harus masuk waktu dulu. Kalau mau sholat zuhur, ya berarti harus masuk waktu sholat zuhur dulu, baru dia takbir. Ya, jangan sampai orang saking buru-burunya, ya, dia pengen sholat zuhur, padahal belum masuk sholat zuhur. Meskipun ada satu huruf yang belum masuk, hamzahnya saja itu enggak sah. Yang ke-14 kata al-musannif wa iqa'uha halal istiqbal, ya. Jadi ketika takbiratul ihram itu sudah menghadap kiblat, ya. Sudah dadanya itu menghadap kiblat, karena kemarin kita bahas tentang syarat sah salat, ya, yaitu menghadap kiblat. Apa yang menghadap kiblat? Dadanya menghadap kiblat. Yang ke-15 wa alla yujilla ayukhilla wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Tidak ada
huruf yang hilang dan tidak ada huruf yang ditambah dari huruf-hurufnya. Ya. Seperti tadi ya Allahu Akbar gitu atau Wallahu Akbar atau ada imam yang Allah. Nah, nggak jelas lah pokoknya, cuman Allah, Allah ini saja. Yang terakhir kata al-musannif wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Jadi makmum ini untuk makmum ya. Untuk makmum takbiratul ikhramnya nunggu imam selesai dari huruf ro-nya. Jangan dulu imam belum Allahu ak Allahu ak dia masuk. Ya, ini nggak sah ini makmum. Jadi benar-benar imam tuh sudah selesai dari huruf ro-nya gitu. Allahu Akbar. Nah, baru makmum masuk. Jangan imam lagi takbir Allahu Akbar. Nah, dia masuk. Nah, ini nggak sah. Jadi makmum itu harus nunggu sampai imam selesai dulu. Sampai imam selesai dulu. Wallahu alam bisawab. Taib. Summa qala al-musannif rahimahullah. Ini rukun yang kedua sudah. Rukun yang ketiga adalah al-qiyam. Ya, al-qiyamu alal qadiri fi salatil fardi. Berdiri sesuai kemampuan. Berdiri sesuai kemampuan. Berdiri sesuai kemampuan pada sholat wajib. Ya, jadi berdiri pada sholat wajib sesuai kemampuan. Kalau pada sholat sunnah boleh duduk, boleh. Meskipun dia kuat ya. Cuma bagi orang yang mampu berdiri tapi dia duduk di sholat sunnah, pahalanya setengah. Ya. Misalnya sholat tarawih yang imamnya bacaannya panjang lebar, panjang, nah dia boleh duduk tuh, sholat sambil duduk. Namun pahalanya setengah. Tapi kalau sholat wajib dia harus berdiri sesuai kemampuan. Bagaimana kalau dia tidak mampu berdiri karena sakit, ya? Nah, maka itu dibolehkan duduk, boleh duduk, ya. Tidak mampu berdiri karena sakit, dia dibolehkan duduk. Lalu bagaimana ketika duduk sholatnya, kaifiatnya, ya? Maka anggap saja dia berdiri, misalnya sedang duduk, dia takbir seperti biasa, Allahu Akbar. Ya. Kemudian ruku, ketika ruku dia merebahkan badannya ke depan ya, sampai sejajar dengan lututnya kalau dia duduknya sambil duduk iftirosh ya atau duduk sila atau duduk selonjor ya karena satu dan lain hal misalnya di kakinya ada luka dan lainnya dia duduk selonjor ya maka ketika ruku ha- harus sejajar misalnya dengan lutut. Nah, ketika sujud harus lebih dari itu, melebihi dari lutut ya. Itu tata caranya. Adapun kalau dia duduk di kursi, ya, itu kaki belakang kursinya harus nempel sejajar dengan tumit yang lainnya, makmum yang lain kalau dia bermakmum. Ya. Harus sejajar dengan tumit makmum yang lainnya kalau dia duduk di kursi. Kalau tidak mampu duduk sholat wajib, maka dia dibolehkan miring di sisi sebelah kanan, menghadap kiblat. Tapi ya, menghadap kiblat. Apanya yang menghadap kiblat? Dadanya. Ya. Jadi misalnya ada orang yang tidak bisa duduk, ya tidak bisa berduduk pun tidak bisa, apalagi berdiri, maka di disunahkan atau dibolehkan, bukan disunahkan ya, Fad. Dibolehkan dia miring. Miring, badannya tuh miring sambil rebahan gitu. Itu namanya iltija bahasa fikihnya. Ya, iltija.
miring di sebelah kanan dan menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kalau misalnya di rumah sakit bisa diputar kan ranjangnya supaya menghadap kiblat. Tapi kalau susah sebelah kanannya ada sesuatu, dia boleh miring di sebelah kiri. Agama Allah itu mudah, ya. Tapi jangan mudah-mudahan dalam beragama. Kalau tidak bisa miring, maka namanya istilqa. Nah, istilqa itu menghadap ke langit-langit, menghadap ke langit-langit. Tapi kalau bisa, kalau ranjangnya itu bisa ditinggikan ya, bisa ditinggikan. Jadi bagian kepala itu ditinggikan supaya dadanya menghadap kiblat gitu. Kalau tidak bisa diganjel sama bantal supaya agak tinggi yang menghadap kiblat. Nah, bisa seperti itu. Bagaimana tata cara sholatnya? Ya, ketika dia hendak ruku, dia bayangkan dia ruku, lalu dia membaca doanya seperti itu ya. Sujud, dia bayangkan dia sujud dan dia membaca doanya. Itu, itu rukun yang ketiga. Lalu yang keempat, membaca Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, ya ini lafaz umum namanya. Ya, namanya lafaz umum, la salata. Ya, la-nya la nafiyah lil jins namanya. Semua jenis sholat itu dinafikan, ditiadakan. Sholat apa saja, kata Nabi SAW, tidak ada sholat apapun tanpa membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, Al-Fatihah itu harus ada pada setiap sholat. Sholat apa saja. Mau sholat eh, sunnah, mau sholat wajib, mau sholat gerhana, mau sholat jenazah, Al-Fatihah itu selalu ada. Mau sholat sendiri, ya, mau sholat sendiri, munfarid, mau sholat berjamaah, Al-Fatihah itu harus selalu ada. Ya, mau sholat berjamaah maghrib, isya, subuh, yang imamnya jahar, Al-Fatihah harus ada bagi makmum. Ya, dan Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama. Ya, ayat yang terakhir adalah Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat terakhir yang panjang. Ya, ini surat Al-Fatihah. Rukun ini. Jadi kalau surat Al-Fatihah tidak dibaca, hilang rukunnya. Ya, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi syurutil Fatihah. Pasal pada syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Kapan Al-Fatihah itu dikatakan benar, bacaannya syah itu. Kata al-musannif, syurutul Fatihati asyaratun. Syarat Al-Fatihah itu benar, ya, ada 10. Ya, oleh karena itu wajib kita belajar Al-Fatihah dulu. Ya, karena Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat. Kita nggak apa-apa deh. Ya, maksudnya bukan nggak apa-apa, nggak mau belajar. Tetap kita belajar. Tapi nggak apa-apa kalau surat-surat yang lainnya kita nggak bagus bacaannya. Tapi Al-Fatihah kita bagus. Nah, itu nggak apa-apa daripada surat-surat yang lainnya bagus bacaannya, tapi Al-Fatihah nggak bagus. Kapan nggak bagusnya kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan. Ya. Tentu saja ini bahasa fikih, bukan bahasa tajwid ya. Pembahasannya ada di lingkup disiplin ilmu fikih, bukan tajwid. Di tajwid ada lagi, beda lagi. Kata beliau syarat Fatihah menjadi syah ada 10. Yang pertama at-tertib. Ya, harus tertib. Tertib dari bismillah.
terus Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Itu tertib, tidak boleh Alhamdulillah dulu, kemudian Bismillah. Atau Maliki Yaumiddin dulu, kemudian Alhamdulillah. Nah, ini namanya tidak tertib, tidak berurutan. Tidak berurutan. Yang kedua, wal muwalah. Ya, apa itu muwalah? Muwalah adalah ber berkesinambungan ya. Jadi sambung menyambung tidak terputus, tidak terputus ya, dengan hal lainnya ya, tidak terputus. Misalnya kecuali yang darurat ya. Kecuali yang darurat misalnya lagi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus bersin. Bersin kan darurat, tidak bisa ditahan. Nah ini tidak memutus mualah namanya. Bersin darurat. Lanjutkan saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Lanjut. Atau batuk. Atau ada yang mengganjal di tenggorokan. Nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dia berhenti, ya, tujuannya untuk berhenti nggak boleh. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu ndak mualah namanya. Yang ketiga kata al-musannif wa mura'atu hurufiha dan menjaga huruf-hurufnya, makhraj-makhrajnya. Dijaga jangan sampai ya huruf hamzah dibaca wawu, ya alhamdulillah malah dibacanya walhamdulillah, walhamdulillah dibaca wawu. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, Middin. Jadi dijaga. Yang keempat, wa mura'atu tasdidatiha. Menjaga tasdidnya. Karena tasdid itu adalah huruf juga. Ya, huruf double. Ya, huruf double itu tasdid. Ya, kalau kita nggak mentasdid berarti ada huruf yang hilang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan Bismillah itu. Bismillah. Ya, dia malah baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak ada tasdidnya. Ada huruf yang tidak dia baca gitu. Berarti tidak komplit. Dia tidak membaca Al-Fatihah secara kamilan, secara sempurna. Nggak boleh. Ya. Jadi harus diperhatikan tasdidnya. Nanti di bab yang akan datang, penulis akan menjelaskan tempat-tempat di mana ada tasdid. Yang berikutnya, yang keenam, kata al-musannif, syaratnya adalah wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qiraah. Ya, tidak diam, baik sebentar maupun lama, dengan tujuan memutus qiraah, memutus bacaan. Ya. Karena dia misalnya ada syubhat dalam kepalanya, kata Nabi SAW, ya dalam hadis qudsi Allah berfirman, ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab hambaku sedang memuji. Ya, seperti itu. Lalu dia karena ada syubhat jadinya dia seperti itu. Dia baru baca hadis itu atau baru dengar hadis itu tanpa tahu penjelasannya. Akhirnya dia praktekkan tuh ketika sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti, tujuannya memang berhenti. Memutus qiraah. Nah ini nggak boleh. Ya, ini namanya tidak mualah. Yang berikutnya, kata al-musannif wa qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Semua ayatnya dibaca termasuk bismillah. Ya, karena bismillah itu masuk dari ayat Al-Fatihah, masuk. Dan bismillah itu ayat yang pertama. Ya, jadi bismillah itu dibaca. Kapan ada orang yang tidak membaca bismillah?
Maka dia hakikatnya tidak membaca surat Al-Fatihah secara sempurna. Yang menjadi khilaf, menjadi mahalul khilaf antara fuqaha adalah apakah bismillahnya dijaharkan atau disir. Ya, apakah bismillahnya dijaharkan atau disir? Itu menjadi mahalul khilaf. Kalau bismillahnya disir, maka dia mensirkan bismillah. Misalnya dia jadi imam nih. Dia mensirkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu namanya bismillahnya disir. Tapi kalau dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini jaharkan. Jangan sampai ada imam, dia nggak kedengaran baca bismillah sirnya, malah langsung Alhamdulillah. Nah, ini perlu diragukan. Itu kalau imam nggak baca bismillah, padahal bismillah itu Al-Fatihah. Kalau sir ya kita dengar apalagi melalui mikrofon. Ya, meskipun dia sir misalnya bismillah. Kedengaran. Ya, itu yang jadi mahalul hilaf adalah itu. Bukan dibaca atau tidak dibaca bismillah itu. Bukan itu. Sepakat semua ulama fuqaha mazhab yang empat bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Namun yang menjadi mahalul hilaf dibaca sir atau jahar. Bukan dibaca atau tidak. Tuh. Ini ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi bismillah harus dibaca. Yang berikutnya wa adamul lahnil mukhilli bil makna. Ya, tidak ada lahan. Lahan itu salah ucap yang merusak makna. Ya, yang lahan yang merusak makna. Baik, karena waktunya sebentar lagi kita percepat sampai selesai. Yang berikutnya wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah dia sedang berdiri pada sholat wajib. Ya. Yang kesembilan, wa ayyusmi'a nafsahul qiraah. Ingat ya, diperdengarkan ke dirinya. Maksudnya dia sendiri mendengar meskipun untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain di sampingnya, tapi dirinya sendiri mendengar pada kondisi normal, bukan pada kondisi berisik lalu lintas, eh, mobil padat, klakson dan yang lainnya, bukan, tapi kondisi normal. Ya. Jangan karena misalnya kondisi sedang banyak suara, akhirnya dia terdengar Bismillahirrahmanirrahim niatnya untuk diri sendiri. Enggak juga seperti itu ya. Yang terakhir wa alla yatakhallalaha zikrun ajnabi. Tidak disisipi oleh lafaz-lafaz ajnabi selain Al-Fatihah maksudnya. Ya, selain Al-Fatihah. Ya, misalnya apa? Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba dia subhanallah. Nah, itu zikir ajnabi, tidak termasuk Al-Fatihah. Ya, tidak seperti itu ya. Wallahu alam bisawab karena waktunya sudah habis. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang Al-Fatihah yaitu syiddah, ya tempat-tempat di mana ada tasdid di surat Al-Fatihah. Insyaallah pada setiap hari Senin malam ya ba'da maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.